Halo, perkenalkan, nama saya Cindy Pangaribuan. Saya anggota kelompok 71 KKN ITERA, Institut Teknologi Sumatera, yang saat ini KKN di Desa Rejo Agung, Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial YouTube mengenai pengaplikasian Excel kepada para siswa untuk SMP maupun MTS yang ada di Tegineneng. Saya harap video ini dapat membantu adik-adik dan kawan-kawan sekalian dalam belajar Excel, dan tentunya dapat kalian ulang-ulang terus ketika kalian lupa dan ingin terus belajar dengan mudah dan dapat diakses di YouTube. Next, kita akan langsung belajar aja mengenai tutorial YouTube-nya, mengenai apa itu Excel, lalu fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, dan bagaimana penggunaannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam video ini. So, next kita langsung tonton aja video tutorial YouTube-nya. Pada modul pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai pengenalan Microsoft Excel untuk anak SMP ataupun MTS di Desa Rejo Agung, Tegineneng. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih itu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah general purpose electronic spreadsheet yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan, maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya ke dalam grafik ataupun diagram. Lalu, di dalam sebuah Microsoft Excel terdapat sebuah buku kerja yang siap digunakan, yang di dalamnya terdapat beberapa lembar kerja. Dan juga ada beberapa fungsi yang nantinya akan kita pelajari bagaimana sih penggunaannya dan pengaplikasiannya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan apa itu menu bar. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu bar pada Microsoft Excel antara lain. Nah, bisa dilihat di layar, terdapat File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, and Help. Nah, itulah menu bar pada Microsoft Excel. Selanjutnya akan diperkenalkan apa itu title bar. Title bar merupakan bagian paling atas di lembar Excel. Title bar ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama, terdapat minimize yang berguna untuk menampilkan jendela Excel ke ukuran paling minimal. Lalu, terdapat restore yang berguna untuk mengatur ukuran layar dalam ukuran yang relatif. Dan yang ketiga ada close untuk keluar dari aplikasi Excel. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menyimpan file. Nah, anggap kita mempunyai suatu file dengan kita inputkan. Ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu terdapat nama. Lalu kita ingin save dengan klik file. Lalu kita klik Save As dan kita pilih lokasi mana yang mau kita jadikan tempat penyimpanan. Saya memilih data D. Lalu saya pilih ruang saya yang mana, folder yang mana. Saya rename menjadi pelatihan Excel SMP. Lalu nama akan berubah menjadi pelatihan Excel SMP seperti yang tertera di layar. Untuk subbab selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu formula dasar pada Microsoft Office Excel 2013. Nah, untuk formula dasar yang pertama, sudah tertera pada layar bahwa kita akan mempelajari tentang aritmatika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, saya akan menegaskan terlebih dahulu bahwa untuk semua formula dasar atau untuk semua penggunaan rumus, itu harus diawali dengan tanda sama dengan, yang dimaksudkan untuk mengawalinya. Yang perlu diperhatikan bahwa jika salah mengetikkan, maka akan bernilai salah. Nah, karena kita akan mempelajari aritmatika, maka saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa saja sih simbolnya. Yang pertama itu adalah penjumlahan dengan tanda tambah ya, seperti biasanya. Nah, untuk bagaimana sih pengaplikasiannya, kita menggunakan sama dengan terlebih dahulu, lalu data mana yang ingin kita tambahkan, yaitu data 1 yang berada di B2. Nah, kita tulis B2, lalu kita tambahkan dengan C2. Kita klik C2 atau kita
ketikan dan hasilnya terdapat 30. Benar ya, 25 ditambah 5 adalah 30. Yang kedua adalah pengurangan, ditandai dengan huruf minus atau tanda strip seperti biasanya ya. Lalu kita akan mengurangkan data 1 dengan data 2. Sama seperti tadi, kita gunakan terlebih dahulu tanda sama dengan, lalu kita kurangkan data 1 di B3, tulis B3, atau kita klik B3, lalu kita kurangkan dengan data 2, yaitu C3. Lalu hasilnya adalah 20. Benar ya kawan-kawan, 25 kurang 5 adalah 20. Nah, untuk yang selanjutnya, aritmetika selanjutnya, yaitu perkalian. Nah, untuk perkalian, simbolnya itu adalah bintang kawan-kawan. Nah, untuk perkalian sendiri, bintang ini biasanya ada di angka 8 ya, kalau ada yang bingung. Sama, untuk hasilnya kita harus awali dengan tanda sama dengan. Lalu kita akan mengalihkan data 1 dengan data 2, di mana data satunya berada di B4, dikalikan dengan data 2, yang ada di C4. Lalu kita enter, maka hasilnya didapatkan 125, yaitu 25 kali 5 adalah 125. Nah, untuk aritmatika yang ke selanjutnya, yaitu pembagian. Untuk pembagian, simbolnya itu adalah tanda miring seperti ini kawan-kawan. Nah, sama untuk fungsinya, kita awali dengan sama dengan, tanda sama dengan, lalu kita bagi data 1 yang ada di B5, atau kita klik saja B5, lalu bagi dengan data 2, yaitu C5. Atau kita klik C5 dan hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Kita tahu bahwa Excel sangat dapat membantu kita untuk menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi yang lain, yaitu fungsi sum. Nah, fungsi sum ini berfungsi untuk menjumlahkan data atau menjumlahkan barang nih yang misalnya kita belum tahu berapa sih jumlahnya. Nah, sebelumnya kita akan menginputkan terlebih dahulu datanya. Ada nomor, nama barang, terdapat jumlah, lalu kita tuliskan nomor barang yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Nama barangnya, itu yang pertama ada spidol, ada penghapus, penggaris, pensil, dan buku tulis. Nah, untuk jumlahnya masing-masing ada 3, 4, 2, 4, dan 7. Nah, kita tuliskan jumlah barang yang akan nanti kita cari. Lalu kita buat make and center. Fungsinya untuk menggabungkan dua kolom. Lalu kita buat rata tengah ya. Lalu kita buat dengan borders untuk membuat garis-garis atau kotaknya. Dan kita akan mencari sum, dimana seperti yang kita tahu definisi awal bahwa sum itu untuk menjumlahkan data. Berapa sih jumlah barang yang ada di data ini? Nah, sum sendiri itu saya tegaskan bahwa berfungsi untuk menjumlahkan data. Nah, bagaimana penggunaannya? Sama, kita awali dengan tanda sama dengan, lalu kita masukkan fungsinya yaitu sum, buka kurung, lalu kita blok yang mana mau kita hitung dari C2 sampai C6. Lalu kita tutup kurung dan didapatkan hasilnya adalah 21. Nah, berarti jumlah seluruh barang yang ada dalam data ini adalah 21. Dengan demikian, terbukti bahwa Excel itu dapat membantu kita untuk menjumlahkan barang ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana mencari nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata. Nah, di layar sudah terdapat data ya kawan-kawan, data nama mahasiswa dan nilainya. Yang pertama itu ada nomor, lalu ada nama mahasiswa, yaitu Rio, Reja, Ferdi, Yudi, dan lainnya. Ada nilai dari 73, 78, 85, dan seterusnya. Nah, di layar juga diberikan suatu deskripsi fungsinya. Yang pertama itu adalah min untuk mencari nilai terendah, yang kedua max untuk mencari nilai tertinggi, dan yang ketiga average untuk mencari nilai rata-rata. Nah,
kita sekarang langsung aja masuk ke fungsinya. Kita awali dengan sama dengan, lalu min, kita buka kurung, kita blok nilai yang kita cari dari data 73 sampai 80 atau C2 sampai C9. Lalu kita tutup kurung, kita enter, hasilnya adalah 57. Jadi nilai terendahnya itu adalah 57 yang diraih oleh Dinda. Nah, di kelas ini berarti nilai terendahnya adalah Dinda. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi ini menggunakan rumus max ya kawan-kawan. Nah, sama kita awali dengan tanda sama dengan terlebih dahulu. Lalu kita tulis fungsinya yaitu max, max. Kita buka kurung, kita blok nilainya dari sama seperti tadi yaitu C2 sampai C9. Nah, lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter, maka hasilnya adalah 90. Didapatkan bahwa nilai tertinggi dari kelas ini adalah 90 yang diraih oleh Yudi, nomor urut keempat. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dengan fungsi average, sama kita awali terlebih dahulu dengan tanda sama dengan, lalu kita masukkan fungsinya average, lalu kita buka kurung, kita blok nilai yang mau kita hitung rata-ratanya dari C2 sampai C9. Lalu kita tutup kurung dan kita enter, hasilnya adalah 74,875. Jadi kita mendapatkan bahwa rata-rata dari kelas ini adalah 74,875. Selanjutnya kita akan belajar fungsi yang selanjutnya yaitu count. Nah, count ini memiliki fungsi untuk menghitung banyaknya data. Nah, di sini sudah tertera ya di layar beberapa data. Nah, beberapa data di atas itu terdapat nomor, nama mahasiswa, lalu nilai akhir. Namun untuk nomornya itu dia tidak dituliskan 1, 2, 3, tapi berupa XXX. Nah, disinilah fungsi count akan digunakan, dimana kita akan mau mencari tahu berapa banyak sih mahasiswa yang ada gitu. Jadi bedakan fungsi sum dengan fungsi count. Nah, di sini cara penggunaan formulanya itu sama. Kita harus mengawali dengan sama dengan, kita masukkan count fungsinya, kita buka kurung, lalu kita blok dari C2 sampai C9. Dimana itu nilai yang mau kita hitung, banyaknya yang kita hitung, banyaknya mahasiswa yang mau kita hitung. Lalu kita enter, didapatkan hasil 8. Yang berarti itu adalah banyaknya mahasiswa itu adalah 8. Jadi kita dengan Excel dapat menghitung seberapa banyaknya subjek yang ada di dalam suatu data. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi yang berikutnya, yaitu concatenate. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menggabungkan data antar kolom, di mana data yang kita punya yaitu data subjek dan data domain. Nah, kita akan menggabungkan kedua kolom ini menjadi satu yang biasanya digunakan untuk membuat email atau suatu domain instansi atau suatu domain perusahaan. Nah, untuk pengaplikasiannya kita awali dengan tanda sama dengan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan fungsinya yaitu concatenate, CONCATENAT. Buka kurung, lalu kita masukkan subjeknya di A2. Kita ketikkan A2, lalu kita gabungkan dengan B2 ya, dengan tanda titik koma. Jangan lupa bahwa setiap device itu berbeda, ada yang titik koma, ada yang koma. Nah, ini subjeknya A2 dan yang kedua domainnya itu adalah di B2. Lalu kita ketikkan B2, kita tutup kurung, hasilnya adalah labcom@tech.ac.id. Nah, ini adalah hasil penggabungan dua kolom. Lalu untuk fungsi ke bawahnya kita dapat menarik saja tanda tambah, lalu kita tarik ke bawah dan didapatkan hasil ficus@tech.ac.id dan fkip.tech.ac.id. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi absolut. Fungsi absolut digunakan untuk mengunci posisi kolom dan baris. Fungsi ini ditandai dengan adanya tanda dolar yang berada di depan kolom dan di depan baris.
ada dua fungsi yang dapat kita gunakan nantinya, yaitu fungsi alamat absolut dan semi absolut. Yang pertama, kita akan mempelajari fungsi alamat absolut. Nah, untuk fungsi alamat absolut, kita lihat bahwa di layar itu terdapat data. Ada nama barang, ada harga satuan. Ada masing-masing membeli barang sebanyak 2 item, yang berarti ada sepatu membeli 2, sendal membeli 2, dan kaos kaki membeli 2, dasi membeli 2. Nah, kita akan mengalihkan setiap barangnya itu 2, yaitu 2 kali 55.000, 2 kali 12.000, 2 kali 7,5, dan 2 kali 8.000. Nah, itu tentu akan sangat memakan waktu, oleh karena kita menggunakan fungsi concatenate. Kita awali dengan sama dengan, lalu kita kalikan harga satuannya dengan 2, yaitu ada C2 dikalikan dengan tanda bintang ya kawan-kawan. Dengan dikalikan 2 yaitu adalah A11. Kita tulis A11. Lalu agar nanti kita bisa kalikan, kita tarik ke bawah, kita kunci dengan tanda dolar. Kita berikan tanda dolar di depan kolom A dan tanda dolar di baris 11. Lalu kita enter dan hasilnya adalah 110.000. Yang berarti 55 kali 2 adalah 110.000. Nah, jika nanti kita tarik fungsinya ke bawah, maka dia sudah tidak akan berubah dan dapat menyesuaikan fungsinya. Nah, sesuai ya. 2 kali 12.000 adalah 24.000, 2 kali 7.500 adalah 15.000, 2 kali 8.000 adalah 16.000, dan seterusnya. Tentunya fungsi ini sangat membantu kita untuk mengalihkan barang-barang yang memang banyak sekali jumlahnya. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi if. Fungsi if digunakan untuk memberikan suatu jawaban atas kriteria atau rumusan logika yang diberikan. Nah, sebelum kita memasuki contoh, kita akan mempelajari terlebih dahulu rumusnya. Nah, rumusnya itu bisa dilihat bahwa dia itu sama dengan if logical test titik koma true titik koma false, di mana logical test ini adalah kriteria ketika dia benar. Nah, bagaimana kalau dia salah? Lalu diikuti dengan ketika dia salah. Nah, untuk contoh 1, kita bisa lihat bahwa di layar kita terdapat tabel laporan penjualan karcis TMII, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Nah, terdapat beberapa syarat. Yang pertama, jika umur pengunjung kurang dari sama dengan 7 tahun, maka dikategorikan sebagai jenjang usia anak-anak. Sedangkan jika umur pengunjungnya lebih dari 7 tahun, maka dikategorikan sebagai jenjang usia dewasa. Lalu bagaimana untuk biaya karcis? Kategori biaya karcis, jika jenjang usia anak-anak adalah 5.000, sedangkan jika jenjang usia dewasa adalah 10.000. Nah, nanti kriteria ini dapat kita gunakan sebagai acuan kita dalam menentukan jenjang usia dari Andi, Ari, dan Desi. Kita masuk aja langsung ke rumus di jenjang usia. Kita awali dengan sama dengan if, lalu kita buka kurung. Karena logical testnya kita adalah usia, berarti kita klik usia, yaitu adalah D5, kita tulis D5, kurang dari sama dengan 7, maka dia disebut anak-anak. Titik koma, true-nya adalah anak-anak. Kita jangan lupa tambahkan tanda petik sebagai arti bahwa dia itu adalah sebuah karakter. Maka setelah ditambahkan tanda petik, kita masukkan anak-anak, lalu titik koma, dilanjutkan dengan pernyataan false-nya, dimana jika usianya itu masih lebih dari 7 tahun berarti dia dianggap dewasa. Nah, kita tutup kurung, namun terjadi kesalahan karena dewasanya belum kita beri tanda petik, maka kita beri tanda petik karena dia sebuah karakter. Lalu didapatkan bahwa Andi adalah seorang yang dewasa karena usianya lebih dari 7 tahun, yaitu 10. Nah, bagaimana dengan Ari dan Desi? Kita tarik saja fungsinya ke bawah dan didapatkan bahwa Ari adalah anak-anak dan Desi adalah anak-anak. Nah, seperti itulah bahwa penggunaan if. Nah, selanjutnya kita lanjut ke penggunaan if untuk biaya karcis. Sama saja, namun berbeda di kriterianya. Diawali dengan penggunaan tanda sama dengan, lalu dilanjutkan dengan fungsinya if, di mana tetap kita menggunakan pakuannya adalah usia.
if dalam kurung usia ada di D5, maka kita tuliskan D5, di mana kriterianya jika dia anak-anak. Anak-anak berarti menunjukkan suatu usia. Usia D5 itu harus kurang dari sama dengan 7. Berarti kita ketikkan kurang dari sama dengan 7, maka apa jika dia anak-anak? Maka dia harganya adalah 5.000. Lalu kita tuliskan 5.000, titik koma, jika dia bukan anak-anak atau dikatakan dewasa atau umurnya lebih dari 7 tahun nih, maka dia harus membayar sekitar 10.000. Berarti kita harus mengetikkannya adalah titik koma 10.000. Nah, karena dia masih berupa hanya 5.000, kita membutuhkan suatu bentuk rupiah, maka kita harus menambahkan tanda petik untuk menjadikan dia sebuah karakter, yaitu Rp 10.000 rupiah. Nah, kita tambahkan tanda petik di masing-masing karakter, yaitu Rp 10.000 dan juga di Rp 5.000. Lalu kita tambahkan Rp 5.000 dengan tanda petiknya, jangan lupa karena dia sudah menjadi sebuah karakter ya kawan-kawan. Lalu kita enter dan hasilnya adalah 10.000. Karena Andi adalah seorang yang dewasa, maka dia harus membayar 10.000. Namun bagaimana untuk Ari dan Desi? Kita tarik saja fungsinya, maka didapatkan bahwa Ari dan Desi harus membayar Rp 5.000. Nah, sudah terbukti bahwa Ari yang anak-anak dan Desi yang anak-anak harus membayar 5.000. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara membuat suatu diagram. Nah, di sini terdapat suatu tabel. Nantinya sebelum kita membuat segala diagram, kita harus membutuhkan suatu data. Nah, di sini terdapat data penjualan PT ABC, di mana terdapat kota Jakarta, Malang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Dan terdapat tahun, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013. Nah, penggunaan data ini nantinya akan kita gunakan untuk sebagai acuan kita dalam membuat tabel. Nah, kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih di insert, lalu kita cari mau diagram apa nih, diagram batang kah atau diagram lingkaran. Nah, saya akan memilih diagram batang karena dia bentuknya seperti ini ya, tahunan gitu. Nah, kita pilih diagram batang, ada tipe 1, lalu ada tipe yang kedua dan ketiga. Nah, saya akan memilih tipe yang pertama, yaitu yang perkotanya itu ada 3 tahun gitu. Nah, di sini ditunjukkan bahwa biru itu menunjukkan tahun 2011, orange tahun 2012, dan abu-abu itu menunjukkan tahun 2013. Nah, tiap kota menunjukkan masing-masing tahunnya. Kita juga bisa mengganti judulnya menjadi data penjualan PT ABC. Bagaimana setelah menonton video tutorial Excel pada kali ini? Saya harap kalian dapat jauh-jauh lebih mengerti bagaimana penggunaan fungsi yang ada di dalam Excel dan pengaplikasiannya di kasus-kasus lain. So, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.